Jumpa lagi dengan kami YouTube channel Bedah Kasus Remaja, di mana di channel ini kasus-kasus remaja akan dibedah tuntas, akan dibahas tuntas, sehingga kalian dapat menyimak ini untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik atas masalah keseharian yang kalian hadapi. Untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang kecanduan gadget. Jadi apa kecanduan gadget itu? Penyebabnya apa, terus cara mengatasinya gimana, akan kita bahas secara mendalam bersama narasumber Bapak Fajar Wahyu Prasetyo MPD. Selamat pagi Pak, selamat bergabung untuk kita bisa membahas tentang kasus kecanduan gadget. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi Pak Yudo. Jadi begini Pak, langsung saja. Dengan ini kan sebagai dosen aktif yang mengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Fakultas Bimbingan Konseling ya Pak ya. Dan ini sebagai narasumber yang pas menurut saya untuk membahas tentang kecanduan gadget di kalangan remaja. Baik, untuk itu saya akan ajukan pertanyaan yang pertama Pak. Apa kecanduan gadget itu sebenarnya apa Pak? Definisinya apa Pak kecanduan gadget itu Pak? Monggo. Oke Pak. Terima kasih Pak Yudo. Jadi saya langsung saja mengerucut ke kecanduan gadget ya. Ya siap. Sebenarnya kalau di mata kuliah problematika anak dan remaja itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita ungkap. Salah satunya adalah kecanduan gadget ini. Kecanduan gadget ini bagaimana anak atau remaja spesifik saja itu adalah memiliki ketergantungan. Jadi ketika anak itu kalau ukurnya adalah disebut kecanduan apabila ketika dia diberhentikan bermain gadget, dia akan menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya kecemasan, stres, kemudian depresi, bahkan sampai di situ dampak yang paling tinggi adalah dia suicide atau bunuh diri. Itu juga terjadi. Istilahnya apa? Istilah akademiknya tadi bunuh diri tadi istilahnya apa tadi? Suicide Pak. Suicide. Ya, suicide. Oke, monggo dilanjut. Ya. Karena memang di dalam dirinya itu sudah terbentuk hormon yang di situ disebut dopamin atau kesenangan. Dopamin. Ketika kesenangan itu terputus, nah, maka di situ akan berdampak negatif. Ya. Makanya saya garis bawahi adalah kecenderungan di mana dia tidak bisa menghentikan suatu perilaku tindakan yang sudah menjadi kebiasaan. Itu yang disebut sebagai kecanduan. Nah, dalam konteks ini saya membatasi dia kecanduan gadget berarti dia tidak bisa berhenti bermain gadget itu sendiri. Ketika dilarang, maka akan menimbulkan akibat-akibat negatif seperti yang saya sebutkan tadi. Stres, cemas, terus kemudian depresi, atau sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu level yang paling tinggi semacam itu, Pak. Dan apakah ada yang penelitian atau data yang menunjukkan bahwasanya tingkat kecanduan gadget ini adalah sudah mengkhawatirkan atau biasa-biasa saja atau bagaimana Pak? Dari data penelitian. Data yang dari Kemenkinfo, ya Kementerian Komunikasi dan Informasi itu memang pengguna gadget itu meningkat, Pak. Apalagi anak dan remaja. Ya. Jadi sampai tahun 2022 kurang lebih ada 204,7 juta pengguna. Itu dari semua kalangan. Nah, dari itu semua kita ketahui bahwasannya sebagian besar yang menggunakan adalah remaja. Remaja berapa persen Pak dari 200 juta? Kira-kira kurang lebih ada sekitar 19% itu remaja awal, terus kemudian 14,4% itu di dewasa awal pengguna internet. Kita tahu bahwasanya sekarang kita tidak bisa membendung teknologi ya Pak. Jadi apalagi remaja itu kan saya kaitkan dengan krisis identitas. Dia itu belum bisa menemukan jati dirinya. Kadangkala ketika ada temannya di situ yang memiliki sesuatu hal yang baru, dia punya curiosity atau rasa penasaran yang lebih. Ya semacam itu. Ini apa nih? Nah, akhirnya dia kemudian konform sama kelompoknya atau biasa disebut meniru kemudian agar diterima oleh kelompoknya itu. Itu juga menjadi pemicu kenapa anak itu juga menjadi kecanduan gadget itu sendiri. Diri sendiri iya, kemudian kelompok juga iya. Dan kemudian juga lingkungan di mana dia berada juga menjadi
faktor penyebab dia menjadi kecanduan. Oke. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya HP atau gadget itu juga diperlukan Pak bagi Betul, anak-anak remaja itu ya kan. betul sekali Pak. Apalagi kan di sekolah-sekolah itu kadang mengadakan kuis itu sudah nggak pakai paper ya kan, dia langsung pakai HP, mengakses server sekolah, ujiannya lewat HP itu bagaimana itu Pak? Artinya eh, itu tergolong kecanduan atau kebutuhan atau gimana? Jadi saya agak bingung bahwasanya kecanduan itu sampai sejauh mana gitu apa penggunaan itu. Kalau digunakan secara tepat kan bukan berarti kecanduan gitu ya. Bukan Pak. Ya, gimana? Bahkan saya sempat membaca riset-riset yang terkait, kalau kita menggunakan gadget secara baik dan benar, itu bukan kecanduan. Contohnya adalah mata kita itu kan terbatas ya Pak, tidak kemudian betah atau kuat untuk menatap layar. Jadi Iya. saya pernah membaca itu paling enggak ya maksimal 2 jam lah, mata kita itu perlu istirahat, perlu memandang yang jauh. Jadi Hmm. kalau kita teruskan, mata kita nanti akan kemudian ada dampak negatif di situ, sakit mata, ya, Iya. terus kemudian mata layu, sembab dan sebagainya. Itu. Tapi kalau di situ digunakan untuk hal-hal yang positif, saya kira nanti akan menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Karena memang Nah, kebutuhan teknologi sebenarnya adalah membantu manusia itu sendiri, bukan kemudian di situ tambah sebaliknya hmm. memberikan dampak yang negatif. Itu menurut saya semacam itu. Oke. Jadi saya pisahkan secara positif dan fungsi memang bisa berguna dan ada manfaatnya. Betul. Oke, sekarang kita batasin dari sisi negatifnya yaitu kecanduan tadi. Oke, yang disebut kecanduan itu bisa didefinisikan nggak berapa jam dia pakai atau dia sudah sampai mengganggu aktivitasnya dia atau konten yang dilihat itu sudah tidak sesuai. Jadi definisi kecanduan ini eh, dari sisi penggunaan durasinya atau kontennya atau apa ini Pak? Sehingga kita bisa mendefinisikan wan aku itu kecanduan nih. Oke. Nah, gitu Ya. gimana? Kalau dari segi durasi itu tadi sebagai saya sampaikan tadi, ahli itu mengatakan maksimal 2,5 jam Pak. Kalau itu untuk remaja ya. Terus menerus besoknya nggak berhenti gitu 2 jam Iya, setengah. Oke, maksimal itu oke. maksimal. Selebihnya itu kalau dia sudah lebih daripada itu sudah tidak wajar. Sudah Hmm. mata sudah kena ini Hmm. apa? Lelah, Ya, kemudian di situ sembab dan sebagainya. iya. Terus kemudian kalau diteruskan juga akan terjadi ke kesehatan yang lain. Oke. Terus kemudian batasan yang lain adalah ketika dia kecanduan itu, ketika diberhentikan, dia tidak mau biasanya. Hmm. Kemudian dia merasa cemas, Hmm. jauh dari gadgetnya, kemudian ada sifat agresif biasanya Pak, Hmm. marah, Hmm. anger di situ. Hmm. Nggak mau, saya nggak mau diberhentikan main gadget ini, semacam itu. Terus kemudian juga kalau dari segi kebiasaan positif, itu juga akan terganggu. Hmm. Itu tadi, self manajemennya tidak teratur, kemudian waktunya dia melakukan hal-hal positif, sehingga dia digunakan untuk bermain gadget. Itu Oke. sudah termasuk dia kecanduan gadget. Oke. Itu dilihat dari sisi kecanduan ya. Kalau misalnya Iya, saya melihat dia tidak kecanduan, tapi dia sudah tergantung dalam satu konten sosial, misalnya medsos sosial gitu ya. Sehingga dia di situ katakanlah menjaring suatu pertemanan atau mendapat suatu kenalan baru yang notabene kita tidak tahu siapa itu kan di tempat lain ya. iya, Itu termasuk tergolong apa ya? Termasuk kecanduan atau dampak negatif penggunaan gadget ya. Misalnya seorang remaja dia ternyata berkenalan lewat medsos terus dia ketemuan terus ternyata dia ditipu atau apa begitu itu tergolong apa itu kalau kasus seperti itu tuh? ya bisa jadi kecanduan, bisa jadi Pak. Tapi kan tidak kemudian di situ kita mengukurnya sebatas kecanduan. Hmm. Bisa jadi itu adalah konteksnya penipuan saja, kayak Hmm. semacam itu. Dia tidak kena kecanduan, tapi hanya di situ ketika dia ada keyakinan Hmm. terhadap seseorang itu, kemudian diikuti. Hmm. Karena memang remaja itu kan anak umur di mana dia itu rasa ingin tahunya tinggi, Pak. Coba-coba iya, kemudian ini bagaimana nanti hasilnya dia belum tahu, tidak berpikir panjang, itulah remaja memang. Kemudian kalau almarhum profesor, eh, saya lupa namanya ya, Profesor Andi Mapiare, dia mengatakan bahwasanya remaja itu posisi di mana meledak-ledaknya emosional. Jadi bagaimana dia mencari jati diri iya, kemudian emosionalnya juga iya, rasa penasaran iya. Nah, dan kemudian
dampak daripada kegiatan atau sesuatu yang dia lakukan itu belum dipikirkan di awal. Itu adalah remaja. Oke, oke. Jadi paham saya. Jadi pertanyaan berikutnya, dari data memang sudah terjadi bahwasanya kecanduan itu ada ya, bukan Iya. bukan omong kosong atau yang tidak ada artinya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mencegah supaya kecanduan itu tidak terjadi, karena itu bisa terjadi di sekolah ataupun di rumah. Nah, sekarang apa saran dari Pak Fajar selaku dosen di bimbingan konseling ini supaya anak tidak kecanduan gadget yang berlebihan ini, apa ini sarannya, baik untuk mungkin guru-guru BK di sekolah atau peraturan di sekolah ataupun di rumah, sehingga advice-nya nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua gitu Pak Fajar. Oke. Yang pertama, saya memberikan saran kepada masing-masing siswa dulu ya, Pak. Jadi masing-masing pribadi itu harus punya yang namanya self management, manajemen diri. Dia harus mengetahui mana yang itu menjadi kewajiban saya, mana yang menjadi hak saya. Itu saya kira harus ditanamkan betul ke anak. Harus bisa sampai dalam tahap praktek macam itu. Bukan hanya sekedar tahu, terus kemudian nanti prakteknya tidak ada. Itu satu. Terus kemudian dari pihak sekolah, saya kira itu nanti harus ada layanan, Pak. Layanan termasuk layanan preventif dan juga layanan kuratif. Kalau memang di situ di awal daripada sekolah itu bisa memberikan layanan preventif, ya itu digunakan semaksimal mungkin. Kalau dia belum tahu informasi, ya kita berikan informasi yang utuh. Misalkan adalah di situ terkait dengan self management. Bagaimana penggunaan gadget. Kemudian gadget yang paling bagus itu untuk apa? Kemudian dampak penggunaan gadget yang negatif semacam apa? Terus kemudian nanti antara ini gadget untuk mendukung kewajiban dan hak itu bagaimana? Itu. Terus kemudian bagi yang sudah kecanduan biasanya bisa dilakukan layanan konseling. Konseling itu tujuannya untuk penyembuhan, Pak. Kita terutama di BK ya, itu sudah membekali Bapak Ibu guru BK itu terkait dengan CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi bagaimana di situ kita melatih anak itu supaya bisa berpikir secara positif. Biasanya adalah karena kalau udah kecanduan, dia tidak bisa di situ mengontrol emosi, pikiran, itu nggak Ya, bisa. Dia itu mengiyakan sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. ya, Ini tidak apa-apa bagi saya ini, tidak ada dampak bagi saya. Nah itu yang salah. Makanya kita harus merubah pikiran itu, kemudian perilakunya juga akan mengikuti. Bagi orang tua juga harus bisa tahu, Pak. Zaman sekarang itu beda dengan anak zaman dulu ya. ya Kalau zaman beda. dulu itu diberikan hukuman, punishment, itu kebanyakan langsung nurut. Tapi kalau sekarang itu, Nggak cocok Pak. iya, tidak cocok sekarang. Diberikan punishment, nggak usah lah dicubit dan sebagainya, dimarahi saja, itu juga dampaknya luar biasa sekarang. Makanya menurut saya adalah benar yang disampaikan Pak Yuda tadi, harus ada komunikasi, ya, komunikasi antara anak dan orang tua dan juga komunikasi antara guru yang selaku orang tua kedua di sekolah. Jadi ada Ya, kolaborasi di situ. Biar satu tema, satu tujuan yang sama, menurut saya semacam itu. ya, ya. Ya mungkin kalau boleh saya memberi masukan kali Pak. Jadi mungkin di sekolah atau dari pihak BK atau guru-guru BK itu satu saat, 1 bulan atau 3 bulan sekali diadakan istilahnya apa ya, ilmu tentang manajemen penggunaan gadget lah, seperti Pak Fajar tadi sampaikan. Jadi untuk merimain remaja-remaja aja. Jadi sudah 3 bulan terus si sekolah mengadakan apa ya, ya penyegaran aja lah. Jadi tidak masuk pendidikan formal, tapi cara jok akan disampaikan tata cara atau manajemen pemakaian gadget untuk remaja-remaja, supaya mereka juga terbuka anunya apa, mindsetnya tentang manajemen pemakaian gadget. Itu masukan dari saya Oke, pribadi sih iya. Pak, nggak Betul, tahu Pak. Menurut saya itu juga masuk semacam akal itu. nggak itu. Iya, menurut saya semacam itu, Pak. Karena kalau memang di situ dimungkinkan, ya di luar daripada proses secara resmi, kemudian nanti silahkanlah pakai cara apapun, mungkin pendekatan secara individual atau mungkin secara kelompok. Karena tidak menutup kemungkinan kadangkala anak itu, mohon maaf ya, biasanya kalau di kelas itu mohon maaf jenuh, ya kita bisa Ya, diajak ke luar kelas ya, atau mungkin sambil
anak sekarang apa ya, healing ya Pak mungkin. Healing. Healing ya, butuh refreshing, healing ya. Kebanyakan healing. Iya. Ya. Jadi barangkali lewat suasana-suasana yang segar, nyaman, terus kemudian Nah, kita masuki materi-materi yang memang di situ menjadi prinsip nanti supaya dia ke depannya bisa lebih baik. Saya kira semacam itu. baik, baik. Ya, kedengarannya memang sepele nih, Pak. Iya, betul. Apa kecanduan gadget. Tapi itu menurut saya kerja panjang untuk apa ya, mensosialisasikan tentang penggunaan gadget itu enggak sehari 2 hari kepada remaja kita, tapi itu kerja panjang itu untuk Iya. mensosialisasikan tentang penggunaan gadget ini. Baik Pak Fajar, saya pikir untuk apa tema yang kita angkat ini sudah sementara ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi pemirsa, baik orang tua maupun remaja semua, tentang bagaimana menggunakan gadget atau HP secara bijak. Betul, Pak. Baik Pak Raub, terima kasih atas uraian tentang penggunaan gadget ini. Mungkin di lain waktu kita akan tanya-tanya lagi Pak di podcast berikutnya dengan Baik. materi yang lain. Ya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sampai Oke. ketemu.